Pengurapan Roh Kudus hampir selalu terjadi di luar zona nyaman kita. Saya telah membuat seri pengajaran tentang keluar dari zona nyaman kita. Dan bagaimanapun, suka atau tidak, jika kita ingin urapan Roh Kudus, kita harus mau meninggalkan zona nyaman kita. Kita telah mempelajari beberapa tokoh Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 11. Bagaimana tokoh-tokoh itu tanpa terkecuali diberi tugas tapi tidak ada kesempatan yang istimewa untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. William Shakespeare berkata, saya sempat mengutipnya di akhir episode yang lalu. Shakespeare berkata, beberapa orang terlahir hebat. Beberapa orang berhasil meraih kehebatannya, dan beberapa mendapat kehebatan yang disodorkan pada mereka. Baiklah, para tokoh yang digambarkan dalam Ibrani 11 berhasil meraih kehebatannya, dan itu sesungguhnya karena mereka bersedia keluar dari zona nyaman mereka. Begitupun dengan Anda. Jika Anda menginginkan urapan yang lebih dari Roh Kudus, mungkin Anda pikir cukup menyimak saya saja. Tetapi Anda tetap harus keluar dari zona nyaman Anda. Tidak perlu terlihat demikian di mata orang lain. Tapi yang pasti di hadapan Tuhan, yang suatu hari nanti akan melihatmu dan berkata, kerja yang bagus. Allah mau supaya kita mengalaminya. Tetapi memang biasanya ada rasa tidak enak ketika harus berada di luar zona nyaman Anda. Kadangkala Anda diperintahkan atau didorong untuk mengalaminya, dan itu bukanlah keinginan Anda, dan kadangkala zona nyaman atau berada di luar dari zona itu haruslah Anda terima, bukan hal yang Anda cari, dan tentu saja bukan apa yang Anda inginkan. Itu terjadi bahkan sebelum Anda menyadarinya, dan bisa jadi saat Anda tiba-tiba berada di situasi yang tidak enak di kantor Anda, atau saat Anda berada di ibadah gereja yang terasa asing, dan Anda berada di luar dari zona nyaman Anda, atau saat khotbah yang Anda dengarkan membuat Anda merasa tidak nyaman, atau saat ada tamu yang tidak diinginkan mengetuk pintu rumah Anda. Mungkin juga Anda dipermalukan oleh seseorang yang mengira bahwa ia menyampaikan hal yang berguna untuk kebaikan Anda. Mungkin juga saat Anda menerima hasil pemeriksaan yang tidak begitu bagus dan masa depan Anda tampak suram. Dan dengan kata lain, keluar dari zona nyaman terjadi karena keadaan yang memaksa. Itu tidak menyenangkan. Baiklah, tapi bukan berarti berada di luar zona nyaman selalu menandakan hal yang baik. Jangan selalu mengira bahwa berada di luar zona nyaman Anda merupakan tanda terjadinya pengurapan atau adalah bukti dari ketaatan Anda, maupun bukti bahwa Anda menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saja sebaliknya. Kita diciptakan Tuhan dengan insting bawaan untuk menjaga diri kita yang dapat mencegah kita agar kita tidak terjerumus dalam bahaya seperti mengebut di jalan tol atau berjalan tanpa alas kaki di daerah yang banyak ular dan kalajengking. Saya tidak takut berjalan sendirian di waktu malam saat masih tinggal di Ashland, Kentucky waktu saya masih kecil. Karena pada masa itu jalanan aman, tapi tidak merasa aman di masa kini. Terlebih jika saya berjalan di malam hari di daerah Miami, yang jaraknya hanya sekitar 50 mil dari utara dari tempat tinggal kami di daerah Key Largo. Bahkan ada beberapa tempat yang tidak Anda ingin kunjungi meskipun itu siang bolong. Jadi, ada rasa takut yang secara alami Tuhan berikan jika kita tidak mencegah sesuatu atau hal yang berbahaya, jika tidak belajar untuk ujian penting yang menentukan masa depan Anda. Maka makanan yang tidak baik atau makan berlebih dari porsi yang seharusnya. Itulah mengapa para psikolog berbicara tentang kecemasan yang mendorong kreativitas. Ketika kecemasan dianggap menjadi penanda umum dari semua penyakit mental, ada juga
Kecemasan yang mendorong kita menyelesaikan banyak hal, yang justru membuat kita menciptakan temuan dan ide-ide baru yang dapat mengubah dunia. Jadi, intinya jangan pikir bahwa dengan berada di luar dari zona nyaman kita, itu akan selalu lebih baik. Bisa juga berbahaya. Dengan berada di luar dari zona nyaman kita, itu selalu baik, bisa juga berbahaya. Bahkan iblis bisa menggunakan orang yang kesadarannya sangat tinggi mengalami kacau dan kekecewaan, depresi, dan tidak kepercayaan. Sebagai contoh, saya mengenal beberapa orang Kristen tulen yang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti mengambil seluruh tabungan mereka dan kemudian memberikannya kepada pengkhotbah sesat, atau menghabiskan seluruh waktu mereka untuk pelayanan gereja tapi menelantarkan anak mereka sendiri, atau yang membiarkan pernikahannya hancur, atau yang waktunya sedapat mungkin dihabiskan untuk berpuasa dan juga berdoa. Lalu mereka merasa lemah dan sangat letih saat seharusnya dalam kondisi prima dan kondisi optimal sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik. Kita sempat mengutip Shakespeare dan ini kutipannya yang lain dan katanya, "Bagi dirimu sendiri itu benar." Yang saya tahu, ungkapan itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi intinya adalah seluruh Amsal dan khususnya apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal 14 ayat 9. Kita akan membahasnya nanti. Saya belajar, Roh Kudus tidak akan membuat Anda melakukan hal yang bertentangan dengan firman-Nya, atau membuat Anda melakukan sesuatu yang membuat hati Anda resah dan gelisah. Dan kalau Anda ingat di sepanjang seri topik ini, saya juga berjuang dengan prinsip ini. Keluar dari zona nyaman. Berpeganglah pada hal ini. Roh Kudus tidak akan membiarkan Anda tidak jujur pada diri sendiri atau melanggar hati nurani Anda. Masalahnya, saat Anda menemukan diri berada di luar zona nyaman, itu meresahkan. Dan jika Anda memaksakan hal itu terlalu jauh, kita semua akan punya alasan untuk terus berada di zona nyaman. Dan seringkali saya pun harus melakukannya selama bertahun-tahun untuk meninggalkan zona nyaman saya. Pertamanya, saya menjadi gelisah dan resah. Beberapa tahun lalu, ada buku yang sangat populer berjudul The Kansas City Prophet. Dan ketika mendengar tentang mereka, saya sangat marah. Bukan hanya karena mereka membuat saya keluar dari zona nyaman, dan bahkan saya menjadi sangat risau. Dan pada waktu itu, semakin saya mendengarnya, saya makin merasa harus bertindak dan memperingatkan teman-teman saya tentang penganut okultisme ini. Padahal saya sedang bicara tentang berada di luar zona nyaman. Tetapi dalam hal ini, ternyata saya salah. Dalam beberapa bulan, saya berubah pandangan dan mengambil suatu keputusan yang sulit untuk mengundang penganut okultisme ini berbicara pada saya di gereja Westminster, dan saya sangat bersyukur untuk keputusan yang saya ambil. Harus saya katakan, pada awalnya saya berada di luar zona nyaman saat itu. Tapi ada sebuah prinsip yang perlu Anda pikirkan. Apa yang ada di luar zona nyaman Anda hari ini justru bisa menjadi pusat zona nyaman Anda di kemudian hari. Ini karena Anda akan terbiasa dengan ketegangan saat berada di luar zona nyaman dan lama-lama terasa familiar. Sebelum akhirnya Anda harus keluar lagi dari zona nyaman Anda. Seperti Abraham yang tetap saja pergi tanpa tahu kemana tujuannya. Jadi, intinya adalah baik berada dalam pelayanan yang tidak biasa atau merasakan perbedaan pandangan teologis. Pada awalnya, kita semua merasa gelisah saat berada di luar zona nyaman kita. Kita bisa memilih untuk berkata, "Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Saya menjauh saja." Atau bisa saja sangat mungkin justru Roh Kudus menuntun kita untuk mengalami urapan yang lebih besar dan belum pernah kita alami dalam hidup.
Baiklah, bagaimana kita tahu kita berada di luar zona nyaman dan kita tetap berada di jalan Allah yang sempurna? Saya mau bagikan sekarang akrostik, puisi berbentuk singkatan yang bermakna bagi saya selama ini. Saya sudah membaginya kemana-mana. Dulu saya pertama kali berbagi dengan anggota jemaat gereja Westminster dari mimbar di Vestry. Inilah akrostiknya. P-E-A-C-E. Terdiri dari beberapa pertanyaan yang bisa Anda tanyakan. Jika Anda sedang merasa tidak yakin. P artinya providensial, ketetapan Tuhan. Renungkanlah. Apakah ini ketetapan Tuhan artinya pasti terjadi? Atau Anda perlu memaksakan diri untuk mengerjakannya? Iya, menurut saya, kalau Anda sampai harus memaksakan suatu hal atau coba mengatur takdir, hati-hati. Anda sedang masuk ke dunia di luar zona nyaman Anda, ya, tapi sebuah dunia tanpa adanya kedamaian dari Allah. Jika hal-hal terjadi tanpa harus Anda rekayasa, bagus, lanjutkan. Tapi jika Anda bermain curang dan hal-hal dipaksa terjadi sesuai dengan keinginan Anda, maka hentikan. Bukanlah Tuhan yang berada di balik semuanya itu. Coba kita lihat huruf pertama dalam akrostik saya. P-E-A-C-E, peace, kedamaian. Dan pertanyaan pertama adalah, apakah itu Tuhan tetapkan? Apakah sudah jelas bahwa Tuhan melakukan pekerjaannya tanpa campur tanganmu? Ketetapan Tuhan. Huruf kedua dimulai dari E. Singkatan dari enemy. Siapakah musuh Anda? Tentunya iblis. Jangan pernah sampai lupa, iblis adalah musuhmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang Anda pikir musuh Anda, si iblis, mau Anda lakukan? Ini yang terkadang terjadi dalam pikiran saya dan saya merenungkan ini ketika saya merasa galau. Apa yang saya lakukan? Apa yang menurut saya iblis ingin saya lakukan? Coba kita cari tahu. Itu tidak akan terlalu lama dan sulit. Anda pasti bisa mengetahui apa yang iblis ingin Anda lakukan. Nah, saat Anda sudah tahu apa yang iblis ingin Anda lakukan, lakukanlah sebaliknya dan hal itu pasti benar. Dan Anda tahu, kita cukup cerdas. Kita cukup cerdas untuk tahu apa yang iblis ingin kita lakukan. Dia ingin kita berbohong, membenci, dan melakukan seks di luar pernikahan, tenggelam dalam hutang, menyombongkan diri kita, mencemburui orang, bergosip, dan menyalahkan orang. Iblis sangat suka dengan hal itu, dan menyimpan dendam itu juga keahlian iblis. Jadi, kalau Anda sudah tahu apa yang iblis ingin Anda lakukan, lakukanlah yang sebaliknya. Maka Anda akan melakukan yang sangat benar. Baiklah, kita lihat lagi akrostik ini. P, providence. Apakah itu ketetapan Tuhan? E, enemy. Si iblis, apa yang dia ingin Anda lakukan, lakukanlah yang sebaliknya. Huruf selanjutnya adalah A, authority. Otoritas firman Tuhan. Inilah otoritas Anda, firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Dengarkanlah. Inilah otoritas yang tertinggi dan yang paling sempurna untuk iman dan tingkah laku Anda. Firman Tuhan adalah hal yang telah sangat sempurna. Dan cara mengetahui kehendak Tuhan dapat dimulai dengan memahami Alkitab. Baiklah. Saya berpesan kepada Anda, jangan ragukan Alkitab. Ini sepenuhnya adalah pesan dari Tuhan. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, seluruhnya adalah inspirasi dari Tuhan dan dituliskan oleh Roh Kudus. Dalam 2 Petrus 2 ayat 21. Dengar ini, apakah Anda mau lebih erat dengan Roh Kudus? Maukah Anda? Saran saya,
Akrablah dengan penulis Alkitab, Roh Kudus menuliskannya, dan bila Anda ingin tahu perkataan Roh Kudus, sebaiknya pahamilah Alkitab dengan baik. Saya akan menceritakan sebuah cerita lucu. Tadi saya berbicara tentang Kansas City Prophets. Saya mengenal mereka semuanya. Beberapa berada di surga, satu atau dua lainnya masih hidup. Salah satu dari mereka yang terkenal bercerita ke saya ada seorang ibu yang mendatanginya setelah ibadah dan berkata, "Apakah Anda ada pesan untuk saya?" Ya, sebenarnya dia jadi sangat lelah karena kemanapun dia pergi, dia tidak bisa berjalan tenang tanpa seorang pun menghampirinya. Itulah bahayanya memiliki karunia profetik. Jika Anda menginginkan karunia profetik, Anda perlu berpikir ulang, karena itu bisa menyulitkan. Jadi, teman saya ini sangat lelah karena orang selalu tanya pesan profetik, seolah hanya itu yang mereka pedulikan. Jadi ibu tersebut setelah beribadah dan bertanya, "Apakah ada pesan untuk saya?" Ya, sebenarnya teman saya kehilangan kesabaran. Jadi dia ambil saja Alkitabnya dan bilang, "Iya ada." Dia memberikan Alkitabnya. Dia bilang, "Baca ini adalah pesan saya untukmu." Ya, ibu itu tidak tahu teman saya sedang marah. Dan dia percaya bahwa perkataan itu berasal dari Tuhan. Dia menerima Alkitab itu dan berulang kali membacanya dan membacanya. Lalu teman saya berkata dia datang kembali ke tempat tersebut setelah 2 tahun. Ternyata ibu tadi jadi sangat memahami Alkitabnya, bahkan lebih dari pengkhotbahnya yang ada. Karena dia menganggap Alkitab sebagai pesan yang sangat serius. Karena dia harus membacanya. Ya, dengar, ini adalah nasihat yang baik. Saya bertanya kepada Anda, seberapa baik Anda memahami Alkitab Anda? Apakah Anda punya rencana pembacaan Alkitab? Anda butuh perencanaan? Apakah Anda membutuhkan semacam sistem? Beberapa tahun lalu, mentor saya, Dr. Martin Lloyd Jones, mengenalkan pada saya sebuah perencanaan untuk membaca Alkitab yang disusun oleh Robert Murray McCheyne, dan dia adalah seorang pendeta Skotlandia di abad 19. Saya bisa mengatakan ini kepada Anda karena saya mengikuti panduan membaca Alkitab ini. Dan Anda dapat mencari dan mendapatkan di internet Robert Murray McCheyne Bible Reading Plan. Ini akan membantu Anda membaca seluruh Alkitab dalam 1 tahun, Perjanjian Baru 2 kali, Mazmur 2 kali, dan saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi saya bisa menyampaikan kepada Anda bahwa saya telah membaca Alkitab lebih dari 40 kali. Ya, Anda harus lakukan itu. Anda harus memahami Alkitab Anda. Jadi, bila Anda ingin tahu kehendak Tuhan, pahamilah Alkitab. Jadi kita lihat lagi singkatan ini. P, providential. E, enemy, musuh apa yang iblis ingin Anda lakukan. Dan sebaiknya lakukan sebaliknya. A, authority. Anda harus merenungkan apakah ada landasan Alkitabiah untuk yang akan Anda lakukan atau yakini. Bila hal tersebut tidak didukung firman Tuhan, hentikanlah. Langsung hentikan. Jangan cari-cari alasan lagi. Dan saya pastikan, Tuhan tidak akan pernah menuntun Anda untuk melakukan apa yang jelas bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Oke, A adalah authority. Coba kita ulangi. Providential, enemy, authority. C, confidence. Saat saya yakin bahwa saya di dalam kehendak Tuhan, maka saya percaya diri. Ketika saya merasa sangat yakin berada di dalam kehendak Tuhan, maka saya sangat percaya diri. Ketika saya yakin bahwa saya taat, bahwa saya sudah melakukan apa yang dimandatkan, saya merasa percaya diri. Percaya diri sepenuhnya. Ada sebutan dalam bahasa Yunani, Peresia, artinya adalah keberanian. Kadang juga diterjemahkan sebagai sangat jelas. Ketika mereka bilang, Yesus sekarang kami mengerti dengan sangat jelas. Perhatikanlah, kepercayaan diri. Itulah yang dialami Petrus saat dia tengah berkhotbah di hari Pentakosta. Ini Petrus, pria yang sama, beberapa minggu sebelumnya menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Sangat pengecut, menyangkal mengenal Yesus. Tapi beberapa minggu kemudian dia dipulihkan. Dan pada hari Pentakosta, dia menjadi sangat percaya diri. Kekuatan.
Dia tahu bahwa dia ada dalam kehendak Allah. Dia tidak takut kepada mahkamah agama. Dia tidak takut kepada orang Yahudi. Kepercayaan diri. Jika Anda benar berada dalam kehendak Allah dan Anda tahu itu, rasanya pasti sangatlah menyenangkan. Ketika hal ini hilang, ketika kepercayaan diri saya hilang, biasanya itu merupakan pertanda bahwa ada sesuatu yang berjalan salah. Saya bisa katakan, Tuhan ingin Anda merasa percaya diri. Baiklah, Anda terus menyimak saya, kita terus pelajari pesan yang telah saya gunakan. Lebih dari 40 tahun, saya mengajarkannya ke banyak penjuru dan sekarang berbagi pada Anda. PEACE, ketetapan Tuhan. Apakah Anda mendobrak pintu atau pintu telah terbuka? Bila telah terbuka, lanjutkan. E, apa yang iblis ingin Anda lakukan, perbuatlah kebalikannya. Karena E berarti enemy atau musuh. A, authority. Adakah landasan Alkitab untuk hal yang akan Anda lakukan dan pelajarilah Alkitab sampai Anda benar-benar paham. Confidence atau percaya diri. Semakin Anda berada di jalan Tuhan, Anda akan makin percaya diri. Dan yang terakhir, huruf terakhir adalah I, is. PEACE. Ketetapan Tuhan, ketahui musuhmu, otoritas, kepercayaan diri, kedamaian. Artinya adalah, apakah di dalam hati Anda merasa kedamaian atau Anda merasa susah atau gelisah? Maka waspadalah. Dari pengalaman saya, bila saya khawatir dan takut saat mengambil keputusan sulit, namun saya tetap bisa merasakan kedamaian, maka saya jarang merasa kecewa dengan keputusan saya. Jarang sekali. Saat Arthur Blessitt datang ke gereja Westminster beberapa tahun lalu, dia mengajak kami keluar ke jalanan dan berbincang dengan orang-orang yang lewat. Itu menakutkan, itu menakutkan. Tapi tahukah Anda, saat saya melakukannya, saya merasa sangat damai. Hal ini tidaklah salah. Saya berbicara ke orang-orang tentang Yesus Kristus. Dan saya telah menjalani hidup dengan pesan akrostik yang saya telah bagikan dengan Anda. Saya telah menjalaninya bertahun-tahun. Dan saat kami mengumumkan keputusan untuk pensiun dari gereja Westminster sekitar 15 atau 16 tahun lalu, dan setelah 25 tahun melayani, saya mengalami saat-saat hampir panik dan saya berpikir apa yang sedang saya lakukan. Semua sedang berjalan baik di gereja tersebut. Kami pernah krisis, tapi sekarang tidak sedang krisis. Semua berjalan dengan baik. Dan orang-orang senang dengan saya. Saya meninggalkan situasi aman. Saya kembali ke Amerika yang sudah saya tinggalkan selama 30 tahun. Dan saya pergi saat mereka minta saya untuk tinggal. Kenapa saya sampai melakukan ini? Saya hanya tahu ada rasa damai di relung hati saya. Jadi, coba saya sampaikan beberapa hal tentang pesan akrostik ini. Agar pesan ini bisa menjadi panduan bagi Anda dan Anda bisa melihat kelimanya dengan utuh. Dan kelimanya dipahami sekaligus. Hanya 1 dari 5 tidak cukup. 4 dari 5 tidak cukup. Anda harus memahami kelimanya. PEACE. Anda mendapat semuanya. Dan bila kelimanya dipahami, itulah ketetapan Allah. Anda tahu iblis maunya apa, Anda lakukanlah sebaliknya. Anda mempunyai otoritas yaitu firman Allah. Kepercayaan diri Anda meningkat dan Anda merasakan kedamaian. Bila ada kelimanya itu, saya dapat menjanjikan bahwa perjalanan Anda selanjutnya akan penuh hal positif dan sukacita. Anda tidak akan kecewa. Dan tahukah Anda, Shakespeare berkata, agar dirimu sendiri menjadi benar. Saya tahu bahwa ini agak alkitabiah, tapi tidak ada dalam Alkitab.
sangat mirip dengan yang tertera di dalam Roma 14 ayat 19, yaitu ayat yang menjadi landasan dari pesan akrostik yang saya sampaikan tadi. Lakukan hal yang mendatangkan damai sejahtera. Itulah yang tertulis di Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan itulah kedamaian yang saya maksud. Apa yang saya sampaikan melalui akrostik, kedamaian batin. Kedamaian yang saya rasakan dalam diri. Dan juga di sini Paulus memikirkan hal yang mendatangkan kedamaian dengan orang lain. Dengan mengingat bahwa sebelumnya ia mengatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang dalam Roma 12 katanya. Jadi, akan selalu ada orang yang tidak mau berdamai dengan kita, tapi kita harus terus mencoba. Kita harus mencoba. Jadi pertanyaan yang coba kita jawab adalah, bagaimana bisa tahu bahwa saat berada di luar zona nyaman itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan Anda sendiri? Nah, saya beritahu. Dari pesan akrostik ini, saya mengajak Anda memikirkannya dan menuliskannya. Ini mudah diingat, dan saya rasa Anda tidak akan menyesal bila melakukannya. Ingatlah bahwa pokok terpenting adalah mempelajari Alkitab dan mempunyai rencana untuk membaca Alkitab. Jangan seperti beberapa dari kami, dulu biasanya bertahun-tahun saya merasa seperti, Tuhan, apa yang bisa saya baca hari ini? Saya akan baca Yeremia pasal 6, saya akan baca ini. Sungguh sistem yang buruk. Dan saya bersyukur memulai sebuah rencana 40 tahun yang lalu. Lakukanlah itu. Anda tak akan menyesal. Begitu juga saat Anda merenungkan pesan akrostik saya, ketetapan Tuhan, musuhmu lakukan sebaliknya. Authority, pelajarilah Alkitabmu dengan sangat baik. Hingga nantinya Anda akan dapat memahaminya tanpa kesulitan. Kepercayaan diri. Semakin Anda berada dalam kehendak Tuhan, Anda semakin percaya diri dan merasa damai di relung hati. Bapa di surga, saya mohon agar firman ini bisa digunakan oleh Roh Kudus. Saya berdoa agar orang-orang bisa semakin banyak membaca Alkitab mereka, berdoa semakin banyak. Dan untuk sabda kebenaran yang saya sampaikan, pergunakanlah ini dan berikanlah kedamaian sejati kepada yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin.